Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kalau Benar-benar Cinta. Saudara, kalau seseorang benar-benar cinta, ia pasti mau menerima pasangannya, walaupun mungkin ada syarat yang harus dipenuhi. Bahkan bisa saja syaratnya banyak dan berat, tetapi pasti ia akan tetap penuhi. Apalagi kalau sudah berani membawanya ke pelaminan yang kudus untuk diberkati dan diteguhkan, lalu berani mengangkat sumpah untuk menerima pasangannya tersebut dalam suka dan duka, dalam masa kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sehat atau sakit. Ia pasti mempercayai betul pasangannya, pasti benar-benar mencintai pasangannya. Ia pasti yakin betul bahwa pasangan yang dipilihnya itu pasangan yang tepat dan dapat diajak untuk membangun rumah tangga yang baik dan bahagia. Maka ia tidak membuka celah terhadap yang lain. Saudara, begitulah seharusnya kita dengan Kristus yang adalah mempelai laki-laki. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, hal itu dikatakan Paulus sebagai rahasia besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Efesus 5 ayat 32. Masalahnya, seberapa besar cinta kita kepada Tuhan? Apakah kita juga mempercayai Dia sepenuhnya? Karena memang begitulah Tuhan menghendaki kita mencintai Dia, yaitu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jadi, beranikah kita mempertaruhkan cinta kita? Beranikah kita memberikan cinta kita kepada Tuhan? Apakah kita percaya Tuhan bisa membahagiakan kita? Apakah kita mempercayai Dia sebagai pribadi yang dapat menyelamatkan kita? Sehingga kita benar-benar tidak membuka hati untuk ilah, Allah, dewa, atau kuasa yang lain. Mudah, saudara, kalau hanya berkata, aku percaya kepada Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan. Mudah. Tetapi persoalannya, berapa persen kita mempercayai Tuhan? Berapa persen kita mengasihi Dia? Pasti hampir semua berkata 100%. Apa benar 100%? Apa benar sudah segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan? Karena itu standarnya. Harus kita tahu, saudara, bahwa di luar Allah tidak ada kehidupan, tidak ada perlindungan, penjagaan selain Elohim Yehova, Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang setia dan membahagiakan kita selain Dia. Bukan hanya selama di bumi, tetapi juga di kekekalan nanti. Percayalah, saudara, bahwa Dialah yang empunya segala kuasa, kerajaan, dan kemuliaan. Dan kalau kita benar percaya 100% kepadanya, maka kesepakatan atau perjanjian model apapun kita akan berani buat. Kita tidak akan memandang persyaratannya. Bagi kita, yang penting bisa memiliki Dia, karena kita benar-benar cinta. Ibaratnya kita berani berikan blanko cek kosong yang sudah kita tanda tangani, dan kita berkata, isilah
berapapun engkau mau, Tuhan. Begitu saudara. Kita tidak membatasi nilainya sama sekali. Bahkan kita tidak ingin tahu sedikit pun. Karena kita benar-benar mempercayai dan mencintai Dia. Bahkan kita tidak perlu mempertanyakan syaratnya. Apapun permintaan Tuhan, apapun syaratnya, kita beli. Prinsipnya hanya satu, pokoknya aku bisa memiliki Tuhan dan Tuhan memiliki aku. Tapi saudara, kalau kita ragu atau takut, berarti kita belum berani mempercayai Dia. Dan kebanyakan kita masih seperti itu. Harus jujur saudara, kita itu manusia punya pertimbangan yang juga sudah rusak dan sesat oleh pengaruh dunia. Tetapi harusnya melewati perjalanan waktu, seiring dengan pertumbuhan kedewasaan atau pendewasaan rohani melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan kita pelajari, kita berani atau kita beranikan diri membuat perjanjian seperti itu. Tuhan yang maha bijaksana itu pasti menunjukkan harganya secara bertahap. Maksud saya, proses yang harus kita lalui, yaitu seiring dengan perubahan karakter kita dan ditanggalkannya kodrat dosa secara bertahap dalam hidup kita. Tetapi yang penting, keberanian kita untuk percaya. Contohnya Ruth yang juga memiliki keberanian untuk percaya. Bukankah ketika Ruth dan Orpa, dua wanita menantu Naomi, mengikuti Naomi yang akan kembali ke Bethlehem, Naomi meminta mereka untuk pulang ke rumah orang tua masing-masing agar mereka dapat menikah kembali. Namun, apa jawab Ruth? Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mulah bangsaku dan Allah mulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah, kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Oh, luar biasa saudara. Kita lihat, Ruth memilih ikut Naomi sekalipun tanpa jaminan. Ruth memiliki kesetiaan yang tidak bersyarat. Tetapi kita tahu kemudian Ruth, wanita kafir ini, menjadi nenek moyang Mesias. Saudara, kalau Ruth berani mempercayai Naomi hanya karena cinta kasihnya, mengapa kita kurang berani mempercayai Allah kita? Jangan membuka pilihan untuk yang lain, saudara. Ingat, ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Ikutlah aku," satu persatu mereka meninggalkan kehidupan wajar mereka. Matius, Lewi melepaskan meja cukainya. Yohanes, Petrus melepaskan jalannya. Dan yang lain meninggalkan kehidupan wajar mereka. Pertanyaannya, apakah kita juga berani mengambil keputusan seperti murid-murid Yesus itu? Mereka memang sudah meninggal, tetapi mereka ada di surga sekarang. Mereka tidak pernah menyesali keputusan mereka. Ingat juga Zakius yang berkata bahwa separuh hartanya akan diberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang pernah
dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Tentu itu dilakukan karena ia benar-benar cinta Tuhan Yesus dan ingin mengikut Dia. Kalau begitu, mengapa kita tidak berani membuat perjanjian dengan Tuhan? Saudara, kita harus berani. Saya katakan kita harus berani. Kita percaya bahwa Dia Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada Allah selain Dia, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak ada Tuhan dan juru selamat di jagat raya ini selain Yesus dari Nazaret. Amin. Tuhan Yesus memberkati.